Salah beli game digital? Tenang, bisa di-refund dan uang kita bisa kembali. Tinggal masing-masing platform punya kebijakan yang berbeda soal refund. Ada yang enak banget, ada yang menyebalkan banget. Yah, enaknya beli game digital salah satunya adalah kita nggak perlu lagi nyediain tempat untuk koleksi disk gitu ya. Memang ada banyak orang yang menikmati koleksi disk, tapi kalau saya karena orangnya nggak terlalu rapi gitu ya, rawan rusak, rawan jamuran, nggak bisa dipakai lagi. Aduh, sayang deh. Makanya begitu muncul nih game digital, saya seneng banget. Termasuk salah satunya adalah kebijakan refund. Jadi kalau salah beli masih bisa dibalikin. Emang gimana ceritanya kok bisa salah beli? Kan ada judulnya, kan kita browsing. Apa nggak dibaca? Apa nggak merhatiin? Nah, ini yang menarik. Karena ternyata untuk bisa melakukan refund itu nggak melulu harus salah beli. Tergantung dari platformnya lagi, mereka akan punya kebijakan sendiri-sendiri. Dan kalau kita balik ke usernya, ternyata juga kesalahan beli tadi belum tentu karena kita yang tidak memperhatikan. Ada banyak faktor lain. Nah, di video kali ini saya pengen cerita ada dua kisah refund yang cukup menempel di ingatan saya. Sebenarnya bukan cuma 2 kali saya melakukan refund, ada beberapa kali. Tapi 2 ini adalah yang paling melekat di ingatan. Yang satu mewakili proses yang paling enak dan yang kedua mewakili proses yang paling tidak enak. Termasuk alasan kok bisa saya harus minta refund. Apakah saya nggak memperhatikan tulisannya? Kita mulai dari cerita pertama. Jadi saya masih pakai iPad. Itu dari generasi yang lama yang masih pakai fingerprint. Dan semua login, terus beli aplikasi dan segala macam semuanya cukup diverifikasi dengan nempel fingerprint doang. Anak-anak saya udah tahu. Nah, tapi di sini iPad kan banyak dipakai sama anak-anak tuh. Itu saya udah ajarin mereka dari kecil bahwa hanya boleh mendownload aplikasi yang tulisannya get. Kalau ada angkanya, ada tulisan rupiahnya, jangan diklik sama sekali. Dan anak-anak saya sudah paham dari dulu sampai sekarang. Nah, sampai suatu hari beberapa tahun yang lalu, anak saya yang kecil masih TK kalau nggak salah waktu itu, dia lagi main sebuah aplikasi. Saya juga nggak tahu waktu itu aplikasinya apaan. Dan entah gimana ceritanya, dia masuk ke halaman in-app purchase. Nah, masalah in-app purchase ini kayaknya saya juga belum terlalu ngajarin ke mereka karena memang nggak saya ajarin untuk beli ke sana gitu ya. Nah, tapi somehow dia masuk ke sana dan ngeklik tuh untuk beli. Nah, waktu itu saya masih tidur dan nggak bisa. Dia butuh konfirmasi sidik jari. Karena anak saya tahu bahwa konfirmasinya hanya tinggal tempel, akhirnya jempol saya waktu masih tidur ditempel ke iPad dan langsung terbeli. Saya nggak tahu bahwa hal itu sudah terjadi. Sampai beberapa waktu kemudian, saya dapat notifikasi email bahwa ada pembelian senilai 400.000. Saya kaget, saya lihat, loh ini bukan aplikasi saya, ini kayaknya dimainin sama anak-anak deh. Akhirnya saya konfirmasi ke mereka dan benar, mereka beli. Ya udah, nggak masalah, saya ingetin jangan sampai terjadi lagi sambil saya langsung proses untuk klaim refund. Saya lakukan dengan mengikuti langkah-langkah di sini, di mana semuanya bisa dilakukan langsung dari device kita tanpa butuh bantuan siapapun dan proses refundnya juga cepat. Tidak ada drama apapun. Saya cuma disuruh ceritain kronologinya aja dan udah selesai. Jadi boleh dibilang proses refund di Apple ini adalah salah satu yang paling menyenangkan. Gak ada drama, langsung diterima dan prosesnya juga cepat banget. Nah, pengalaman berikutnya saya lakukan di Sony PlayStation dan baru aja terjadi bulan Maret 2024 ini. Saya udah langganan PS Plus selama bertahun-tahun dan setiap bulannya saya harus ngeklaim game gratis di aplikasi PS yang ada di HP. Bertahun-tahun saya lakukan, proses klaimnya sama, terus tempatnya juga sama, bahwa game gratisnya itu dikelompokin jadi satu. Ini adalah game gratis bulan ini. Bulan depannya ganti lagi. Yang sekarang ada itu hilang, diganti dengan list game baru. Jadi cuma ada 3 atau 4 game biasanya. Di sini saya pakai PS App. Saya buka bagian PS Plus dan masuk ke PS Plus Monthly Game. Isinya hanya beberapa game yang dibagiin gratis bulan itu dan ini adalah daftar game untuk bulan Maret 2024. 3 game pertama udah saya klik untuk klaim sampai masuk ke game terakhir, Destiny 2 The Witch Queen. Yang mau saya klaim juga karena masuk ke dalam game gratis yang harus saya klaim kalau mau saya dapetin. Saya kliklah linknya dan tanpa saya sadari ternyata nggak gratis bre. Tertulis 350.000. What the hell? Kenapa ada game berbayar 350.000 masuk ke dalam list game gratis yang cuma 4 biji? Dan karena udah bertahun-tahun saya melakukan itu, saya langsung klik tanpa ngelihat bahwa ada angka 350.000 masuk ke dalam cart, saya check out dan kenalah itu 350.000 bre. Waktu itu saya masih belum sadar, jadi saya taunya ya udah check out aja. Baru setelah muncul invoice-nya,
tertulis tuh tagihan di kartu kredit 350.000. Apaan nih? Dan barulah saya cek, ternyata dari 4 game yang tertulis gratis, yang satu tadi begitu saya masuk ke situ ada tulisan harus bayar 350.000. Kenapa ada di sana? Ini saya nggak salah baca, ini saya bukan tidak memperhatikan, tapi kenapa itu ada game berbayar masuk di dalam game gratis? Ini adalah pertanyaan terbesarnya. Saya sempat googling dan nemu satu diskusi di Reddit soal ini, diskusi lama bahwa emang tertulisnya bayar untuk game tadi, tapi sebenarnya di dalam gamenya kita bisa mainkan gratis. Ini nggak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi, karena kalau sampai itu terjadi sekalipun Adalah satu hal yang goblok banget. kenapa ada game yang bisa kita mainin gratis, tapi kalau dibuka di aplikasi harus bayar 350.000? Gak ada alasan apapun yang bisa dijelaskan sama Sony ke saya atau usernya mau berusaha menjelaskan ke saya Untuk menjustifikasi hal yang sebego itu kalau saya bilang. Tapi nggak jadi soal, masih bisa di refund dan itulah topik kita hari ini. Gimana proses refundnya? Saya langsung masuk ke PlayStation Store dan masuk ke bagian support untuk mencari cara refund. Saya ikuti petunjuknya di sana sampai diarahkan untuk menghubungi nomor telepon. Gak ada email tercantum atau link untuk menggunakan cara lain, cuma nomor telepon doang. Ini nggak gratis, bre. Kalau mau nelpon ke sana harus bayar pakai pulsa. Kenapa? Mau refund aja harus nelpon? Ini adalah pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau memang adanya seperti itu, ya mau nggak mau saya harus lakukan dong ya. Tapi sebelum saya telepon, di websitenya ada tuh kolom online assistant. Oke, bisa chatting. Berarti harusnya bisa dong saya dibantu refund di sana. Ya udah, saya klik di sana untuk minta bantuan deh. Langsung masuk chat sama bot. Dan harusnya kalau cuma link untuk pengajuan refund, bisa lah ya dibantu sama dia. Semuanya terlihat oke. Opsi yang perlu saya klik juga udah sesuai dengan apa yang saya alami. Sampai di bagian akhir ternyata muncul jawaban error. Dia tidak bisa membantu. Udah saya coba berkali-kali dan masih error juga. Jadi memang mau nggak mau saya dipaksa harus menelpon nomor yang sudah mereka kasih. Ya udahlah. Jadi daripada hilang 350.000, ya sudah, korbankan aja beberapa ribu rupiah untuk nelpon. Kalau memang harus seperti itu. Jadi langsung saya telepon nomor yang dikasih sama mereka. Dan ternyata jawabannya membuat saya lebih jengkel lagi. Karena di situ langsung dijawab oleh mesin bahwa dari sejak bulan Januari 2024 nomor teleponnya ganti. Bukan yang itu lagi. Dan kalau memang udah ganti dari bulan Januari, kenapa tidak diupdate? Sekarang udah bulan Maret, bre. Tinggal tulis aja di websitenya, apa susahnya? Ini kejengkelan berikutnya. Karena tadi saya udah buang pulsa nih untuk dapat nomor telepon yang baru. Dan sekarang harus buang pulsa lebih banyak lagi untuk melakukan proses refundnya akan seperti apa. Tapi harus dilakukan dan akhirnya saya telepon ke nomor yang baru tadi. Akhirnya setelah ngikutin instruksi pencet 1, 2, 3, 0 dan entah pencet berapa lagi, saya bisa ngobrol sama customer service-nya. Untungnya teleponnya lokal nih ya, jadi walaupun bayar nggak terlalu mahal. Dan udah saya langsung sampaikan bahwa saya pengen mengajukan refund untuk game yang barusan saya beli. Dan jawabannya membuat lebih sebel lagi. Karena langsung jawab, oh Pak, kalau mau refund harus lewat email. What the f***? Kalau memang harus email, kenapa nggak lu tulis aja di websitenya suruh email? Kenapa nggak botnya disuruh kasih aja alamat emailnya? Kenapa harus pasang nomor telepon yang ternyata udah diganti dan ternyata lagi masih harus dialihkan ke email yang gratis? Gua udah bayar keluar pulsa, ternyata solusinya gratis coy. Dan udah, refundnya selesai, duitnya balik, tapi jengkelnya nggak bisa hilang sampai kapanpun, sampai harus bikin video ini. Dan ini mungkin akan terdengar bahwa saya kok kayak lagi benci banget sama Sony gitu ya. Udah ngerosting PS5 beberapa kali kemarin dan sekarang masih harus terulang lagi. Tapi sebenarnya tanpa ada statement apapun dari saya, kalau kamu yang mengalami sendiri seperti ini, harusnya kamu juga jengkel. Karena ini bukan saya yang rewel, tapi mereka yang rese, bre. Dan ini lebih susah lagi karena PlayStation nggak sendirian. Mereka punya pesaing yang lain, di mana yang lainnya itu ngasih proses yang gampang banget untuk refund dan gratis semua prosesnya. Nah, sekarang kita lihat aja gimana kebijakan refund untuk masing-masing platform. Dari Apple, yang ternyata nggak ada aturan aneh-aneh, cuma disebutin bahwa pengajuan refund bisa ditolak kalau dicurigai adalah penipuan, abuse, atau kegiatan mencurigakan lainnya. Gimana kalau gamenya udah terlanjur di-download dan udah terlanjur dimainkan? Apakah bisa di-refund? Bisa, karena yang terjadi sama saya kemarin itu udah dimainin, bahkan in-app purchase-nya dibeli saat
aplikasinya dijalankan. Jadi DLC-nya pun, si add-on-nya itu juga udah dipakai, tapi masih bisa di-refund. Google punya kebijakan yang berbeda. Untuk apps dan game bisa di-refund langsung lewat Google kalau belum lewat 48 jam sejak pembelian. Lebih dari itu bisa hubungi developer masing-masing game atau aplikasi. Apakah gamenya boleh di-download atau dimainin sebelum refund? Boleh. Larangannya cuma satu. Kalau abis refund, kamu beli lagi game yang sama, nggak boleh refund kedua kalinya. Termasuk kalau dalam satu transaksi ada banyak game dan apps yang kamu beli, refundnya harus sepaket semua, nggak bisa satu-satu. Jadi di sini untuk Apple dan Google punya kebijakan yang cukup oke dua-duanya. Yang sudah saya buktikan sendiri adalah Apple. Prosesnya bener-bener gampang, nggak pakai drama, nggak pakai ditanyain aneh-aneh, langsung balik duitnya. Nah, sekarang gimana untuk platform ngegame? Steam punya kebijakan yang asik. Refund bisa dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak pembelian dan boleh dimainin asal nggak lebih dari 2 jam. Bahkan, kalaupun kamu udah melewati kedua batas tadi, Steam bilang masih boleh coba ajukan aja refundnya, nanti mereka akan coba pertimbangkan. Cara refundnya juga gampang, tinggal ikuti instruksinya yang ada di sana dan semua bisa kamu lakukan sambil duduk di depan layar. Cukup lewat browser atau Steam app, gak perlu bayar. Epic Games juga punya kebijakan yang hampir sama, 14 hari dan udah dimainin gak lebih dari 2 jam. Xbox hampir serupa tapi tak sama, batas 14 hari ada, tapi untuk batas dimainkannya gak disebutin detail jamnya, cuma dibilang belum dimainkan terlalu lama. Termasuk ada tambahan 30 hari boleh refund kalau kita nggak suka dengan license agreement atau warranty yang ditawarkan. Sekarang kita masuk ke PlayStation yang tadi prakteknya menyebalkan. Gimana dengan kebijakannya? Untuk game dan DLC sama seperti lainnya, ada batasan 14 hari sejak pembelian, tapi di sini Sony melakukan hal yang beda sendiri. Disebutkan bahwa gamenya nggak boleh di-download. Oke. Yang lainnya tadi, semua platform lain membolehkan gamenya di-download, bahkan boleh dimainin asal nggak lebih dari batas waktu tertentu. Bahkan Steam bilang, udah lebih pun juga nggak masalah, silahkan ajukan aja, kami akan coba bantu. Tapi Sony beda bre, aturannya lebih bagus atau lebih jelek, ya udahlah kamu nilai sendiri aja. Walaupun nih pada prakteknya ada beberapa orang yang mengalami gamenya udah terlanjur di-download, di refund masih bisa dapat. Oke, itu jadi jatuhnya adalah kebaik-hatian si Sony. Tapi seandainya pun klaimnya ditolak, mereka juga nggak salah karena aturannya seperti itu. Jadi aturan dari Sony adalah aturan refund yang paling menyebalkan dari semua platform yang ada saat ini. Jadi sekali lagi, ini saya memaparkan fakta yang tertulis di websitenya dia dan kita bandingkan dengan layanan serupa, termasuk fakta bahwa proses refund yang sudah saya alami di tempat lain jauh lebih menyenangkan dibandingin proses refund di Sony. Oke, dua-duanya duitnya memang kembali, tapi Sony punya aturan yang sangat rawan untuk membuat kita ditolak refundnya. Jadi akhirnya ya ini bukan kebencian saya dengan Sony, tapi melihat banyaknya alternatif lain untuk ngegame dan dengan yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ya gimana ya kalau mau beli PS lagi kayaknya agak berat kali ya.